Apa yang saya lihat itu untuk Anda, bukan untuk saya saja. Saya tahu sesuatu terjadi di hidupmu mulai hari ini, ketika Tuhan memberikan kepada kita penglihatan dan image yang begitu indah. Saya yakin Anda menerima dengan iman. Sekarang waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan, ambil Alkitab, buka catatan. Mengingatkan juga Anda yang belum subscribe di YouTube ini, supaya terus ternotifikasi setiap pesan-pesan Roh Kudus bagi kita. Jangan ketinggalan ya, hal-hal seperti ini adalah investasi sorga, harta tersembunyi. Jangan kejar harta duniawi, kejar Tuhan dulu. Sambil kita buka di Yesaya 47, judulnya adalah Alami Kemajuan. Waktu saya siapkan ini, yang saya post tadi, yang kami post di sosial media, ini topik khotbahnya atau tema. Tuhan itu baik. Tuhan itu akan bekerja sesuai dengan iman kita. Dan saya bersyukur untuk penglihatan itu. Seperti ada sebuah keberanian, ada sebuah peneguhan bahwa Tuhan memang ada di sini untuk Anda dan saya, dan Tuhan ada di dalam pesan ini. Dan Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan Anda. Alami kemajuan. Ya. Kalau ada orang-orang di kanan kiri Anda, keluarga, katakanlah, coba beritahu sama orang di sebelah Anda. Alami kemajuan, ayo maju di dalam Tuhan. Coba ngomong begitu. Ya, Yesaya 47 ayat 1-5 saya baca dulu. Sungai yang keluar dari bait suci, ini penglihatan Yeskiel, seorang nabi di perjanjian lama, akan bait Allah. Mereka itu, padahal bait suci sudah runtuh. Ini adalah nubuatan bahwa bait suci akan dibangun kembali. Yeskiel berada di pembuangan di Babilonia. Nah, waktu dia melihat bait suci ini, ada suatu perkara ilahi terjadi dalam penglihatannya. Dia melihat air keluar. Kita baca dulu ayat 1-5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Jadi Yeskiel mengalami penglihatannya sendiri. Dia tenggelam dalam air yang dia lihat secara supranatural. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Inilah sungai Roh Kudus di bait suci. Alami kemajuan, jangan kemunduran, karena Roh Kudus itu roh kemajuan, bukan roh kemunduran. Rancangan Tuhan dalam hidupmu selalu progres, bukan regress. Ya, selalu increase, bukan decrease. Yang harus decrease, yang harus berkurang hanyalah sifat dosa kita. Atau keangkuhan, atau kesombongan. Tuhan akan kikis daging kita. Tapi segala sesuatu yang baik dan indah, apalagi yang sempurna, Tuhan mau tambahkan di hidup ini. Tuhan itu baik. Ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Sekali lagi, ayat 1, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ia membawa aku. Kalau kita betul-betul mau ngalami yang namanya maju dalam Tuhan dan dalam rencana-rencananya, dalam rancangan-rancangan ilahi, dalam perkara-perkara Tuhan dalam hidup kita, biarkan Roh Kudus yang memimpinmu, jangan terbalik. Anda yang memimpin Roh Allah, siapa bisa jadi penasihatnya? Kita nggak boleh sok pintar dengan Tuhan. Ya, kita nggak boleh mengandalkan hikmat kita sebagai manusia. Karena itu selalu apapun juga, pertama-tama cari Kristus dulu. Orang pintar, orang yang merasa dirinya bodoh, setiap kita itu
tidak tahu apa-apa. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Siapa pimpin siapa? Kalau manusia pimpin manusia, itu orang buta pimpin orang buta. Dua-dua jatuh ke dalam selokan. Sepinter-pinter Anda, ingatlah Anda dan saya tidak tahu masa depan. Sepandai-pandai kita, ketahuilah bahwa hikmat manusia itu hanya besarnya seperti telapak tangan ini, size otak kita. Kita tidak tahu segala sesuatu. Kita boleh belajar, kita boleh timba ilmu pengetahuan. Tapi ingat kalau soal kehidupan, Allah yang paling mengerti. Ayat ini menunjukkan siapa Tuhan, siapa Nabi. Ayat ini menunjukkan siapa bapak, siapa anak, siapa majikan, siapa hamba. Ayat ini membuktikan Yehezkiel sama seperti kita berada di posisi seperti apa. Kalau kita ingin melihat air keluar dari bait suci untuk hidup kita. Kalau kita ingin mengalami yang namanya tuntunan, maka harus jelas posisinya. Kemudian ia membawa aku. Biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Minta sama Roh Allah, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Aku tidak berani jalan sendiri. Padahal yang ngomong begini, punya gelar PhD. Aku tidak berani jalan sendiri, padahal profesor, dokter, orang pintar. Orang pintar itu bukan maksudnya dukun, tapi orang yang pandai maksudnya. Dan juga mungkin orang yang koneksinya banyak. Pokoknya selama sana masih bisa mati, harus rendah hati. Selama saya masih bisa meninggal dunia, harus mawas diri. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memimpin hidupmu. Roh Kudus itu bukan force atau kekuatan, kuasa, urapan, gereng, setrum. Dia bukan tenaga. Roh Kudus itu pribadi Allah, Tritunggal. Yang ketiga, Allah Roh Kudus namanya. You can talk to him, speak with him. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Seperti Yehezkiel, pimpinlah saya. Tuhan, peganglah tanganku. Minta pimpinan Roh Kudus. Roma 8 berkata, barang siapa adalah anak Allah, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah milik Kristus. Ya, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Biarkan dia berfirman tiap hari. Nah, hanya dia membawa aku. Tapi Yehezkiel berkata, ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Katakan itu, kembali ke pintu bait suci. Yohanes 10, akulah pintu, kata Yesus. Kalau kita ingin mengalami rancangan Tuhan, rencana Allah atas kehidupan kita, maka ingatlah, you and I must go back to Jesus. Hidupmu tidak boleh berpusat pada perkara-perkara dunia. Pekerjaan kita itu sudah perkara-perkara dunia, urusan sehari-hari, tapi pusatnya jangan duniawi, pusatnya tetap harus surgawi. Fakta di lapangan, secara praktis hidup ini berada di bumi. Kaki kita menginjak di sini. Tapi hati kita nggak boleh ada di sini, harus ada di sana. Biarkan hidupmu berpusat pada Kristus, go back to Jesus. Ia membawa aku kembali ke pintu bait suci itu. Go back to the Bible, kembali ke Alkitab. Buat satu movement, gerakan dalam kehidupanmu. Going back to the Bible, going back to the scriptures, kembali kepada ayat, kembali kepada firman. Jangan kita merasa kita sudah menggurui Alkitab, kita merasa kita lebih pintar, kita lebih pandai, kita tahu segala sesuatu. Kita baca firman dari Kejadian sampai Wahyu aja, saya baca lagi aja masih dapat banyak, bukan banyak, selalu dapat sesuatu yang baru. Saya nggak pernah wisuda dari buku ini. Buku textbook yang lainnya, waktu saya dapat gelar sarjana, saya udah nggak baca. Tapi ini, selama nafas saya masih ada dalam raga, saya butuh buku ini. Ini adalah pintu hidupku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Go back to Jesus. Go back to the Bible. Apa-apa kembali ke sini. Apa kata Alkitab? Kalau Alkitab tidak mengatakannya, doa dulu, timbang dengan Alkitab yang Anda sudah tahu. Untuk membuat keputusan itu. Minta tuntunan Roh Kudus kalau tidak tertulis di dalam Alkitab, ya kan? Contohnya jodoh, dengan siapa kita menikah. Kan nggak ditulis namanya, Yuli di situ. Atau Denny, kan nggak ada. Daniel masih ada, tapi itu kan kebetulan.
Kalau gitu gimana? Ambil prinsip Alkitab yang sudah Anda kenal, yang sudah Anda pelajari, dan Anda tahu, bertanggung jawablah dengan keputusanmu. Tapi all in all, segala sesuatu selalu go back to the Bible. What does the Bible say? Kalau kita mau maju loh ya, kalau kita maju dalam iman, dalam rencana Tuhan dan perkara-perkara Tuhan, supaya rancangan Tuhan terjadi dan digenapi atas kehidupan kita, dan panggilan kita itu sungguh-sungguh terjadi, nggak bisa nggak? You have to go back to the door. This is the door. Kembali lagi ke Alkitab. Go back to the Bible. Kadang-kadang untuk kita bisa kembali ke pintu bait suci, beberapa orang perlu mengalami pertobatan lagi. Repentance is the way to come back, to go back. Cara untuk kembali itu bertobat. Ada orang sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau Anda mau maju dalam imanmu, kalau Anda mau mengalami rancangan Allah, Anda perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan dan berkata, I'm sorry for what I did. Bertobatlah, akuilah dosamu. Tuhan akan mengampunimu. Ya, kita perlu jalan maju itu kadang-kadang bukan jalan ke depan. Kadang-kadang ada orang yang mendahului Tuhan. Jalannya tersesat. Sekalipun ke depan tapi jalan yang salah. Dia maju aja sikat. Nggak peduli Tuhan bilang apa. Tuhan nggak peduli Alkitab kata apa. Dia nggak peduli Roh Kudus berkenan atau berduka. Dia nggak cari tuntunan. Sudah bukan lagi peganglah tanganku Roh Kudus. Roh Kudus, kau kutinggalkan. Sekarang pokoknya yang penting apa yang gua mau, apa yang saya inginkan. Yang penting kedagingan. Aku hidup oleh daging bukan oleh roh lagi. Kepada orang-orang yang demikian, jalan maju hanyalah jalan kembali. Dari jalan engkau murtad dan meninggalkan Tuhan. Dari jalan itu kau kembali. Kembalilah ke kasih mula-mula. Akui dosamu satu persatu yang Anda lakukan. Renouncing your sin. Renouncing itu seperti bukan menyangkali dosa-dosanya, tetapi seperti mengakui dosa-dosanya dan meninggalkannya. Seperti menghempaskan dosa-dosa itu dari kehidupan Anda. Aku sangkali semua dosa itu, Tuhan ampuni saya. Jalan maju hanya satu bagi orang yang sudah meninggalkan Tuhan, yaitu jalan kembali ke bait suci. Ingat awal mula Anda melayani sebelum Anda mundur luar biasa. Ingat dulu Anda suka berdoa sebelum sekarang suka menghujat Tuhan. Ingat zaman-zaman ketika Anda berapi-api ketika memuji, sekarang ke gereja aja nggak mau. Ya kan? Meskipun sekarang zaman-zaman seperti ini, orang belum mulai bergereja. Jangankan ke gereja, saat teduh aja Anda tidak butuh. Jalan maju itu jalan kembali. Go back in repentance. Go back with tears. Kembalilah dengan air mata kalau perlu. Datang ke kaki Tuhan. Dengan hati yang hancur, jiwa yang patah remuk, tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur. Garis bawah kata, ada air keluar dari bawah ambang pintu. Ada air keluar dari bawah ambang pintu. Kadang-kadang jalan untuk maju adalah kembali dari bawah. Jadi nggak apa-apa. Sometimes Tuhan izinkan yang namanya setback dalam kehidupan kita, it's alright. Jadi jangan kita itu komplain atau mengeluh kalau kita harus mulai kecil lagi atau mulai baru. Maybe we have to start small again. We have to begin anew. Kita harus start simple. Asal kita start right. Asal kita memulai dengan benar. Beberapa di antara kita mengalami goncangan hari-hari ini. Dan kita mengeluh, aduh kita sudah, seolah-olah kita sudah, mainan apa itu ya, kita sudah susun semua naik ke atas gitu, tiba-tiba ada anak kecil jalan lewat, nggak sengaja, senggol adik kecil kita, rubuh semuanya. Mulai lagi dari bawah, itu kesel sekali hati. Bukan mainan, yang lebih menjengkelkan adalah kehidupan. Sudah bekerja keras selama 10-15 tahun, mulai lagi dari bawah. Segala sesuatu ditata, hilang semua. Jangan remehkan berkat di dalam takaran milimeter atau waktu masih sederhana. Jangan maunya hanya kilometer saja. Yang mili-mili itu, belajar bersyukur dulu. Ada air keluar dari bawah, tidak mengesankan dan tidak mengagumkan. Yehezkiel melihat apa sih itu?
Bocoran cerita, kita sudah baca sampai ayat 5. Ujungnya sungai yang tidak bisa diseberangi. Tenggelam, berenang kiri kanan, ada banyak pohon dan buah-buahnya menyembuhkan. Buah-buahnya tidak pernah gagal, daun-daunnya menyembuhkan, ada ikan-ikan besar. Perkara besar dimulai dari perkara kecil. Ya, great ending dimulai dengan humble beginning. Jangan pernah remehkan air yang keluar dari bawah. Apa itu? Cuman sedikit basah-basah. Asal hidupmu dibasahi oleh berkat Allah, katakan haleluya. Nanti ujungnya akan ditambahkan oleh Tuhan. Sampai-sampai Anda tidak sanggup untuk menampungnya. Sampai-sampai Anda harus jadi berkat dan berbagi dengan orang lain. Saya nggak hanya bicara soal materi. Apapun itu juga di dalam hidupmu. Ya, secara emosi mungkin Anda sekarang lagi kosong hampa. Tapi kalau Anda bisa rasakan hadirat Allah, itu air dari bawah. Katakan haleluya, bahkan hosana. Kalau Tuhan memperhatikan Anda, sebentar lagi emosimu akan meluap. Perasaan Anda akan jadi berkat buat orang lain. Orang bisa merasakan buah sukacita, makan dari buah damai sejahtera dalam kehidupanmu. Jangan pernah remehkan berkat di takaran sederhana. At the sight of the most, pada pemandangan berkat yang terkecil sekalipun, sudah boleh katakan haleluya. Waktu Yeskiel melihat ada air keluar dari bawah, dia berkata ini akan berujung sungai dan akan berakhir lautan. Ya kan, lihat kalau di ayat berikutnya, ayat 2. Dan air itu, ayat 1b. Dari ambang bait suci mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Air itu ngalir dari bawah bagian mana? Sebelah kanan. Saya tidak mencocok-cocokkan. Tapi ayat ini juga bicara tentang gerakan Injil yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Bagaimana Injil akan dari Yerusalem dan sebagainya. Tapi saya ingin menubuatkan bagaimana hidup Anda akan diberkati Tuhan. Bagaimana Anda akan dibawa maju. Air itu ngalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci. Tuhan menyimpan berkat buat kehidupanmu itu. Setiap berkat itu adalah berkat tangan kanan. Tuhan tidak memberimu berkat kidal. Saya tidak berkata yang tangannya kidal itu salah. Saya berkata right hand blessings are the best blessings. Ini bukan bicara tentang tangan kanan atau kidal. Tapi ini bicara secara figuratif. Bahwa Allah menyediakan favor-favor bagi Anda itu yang terbaik dari sorga. Jadi janganlah hatimu gelisah. Air itu mengalir dari bawah, tapi dari bagian sebelah kanan. Tuhan RSVP reservasi, His right hand blessings. Baca coba di Alkitab, di Mazmur juga, Yesaya di mana-mana. Dia memegangmu dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Berkat tangan kanan Tuhan. Tuhan memberimu yang terbaik. Jadi saya ingin Anda untuk tenang dulu di saat teduh ini, bahwa Allah menyediakan perkara-perkara indah dalam kehidupanmu. Jangan nilai dengan yang terjadi sekarang atau hari ini. Tuhan punya rencana indah. Yang penting kita maju dulu dalam Tuhan. Jangan tunggu wait and see. Jangan tunggu air itu jadi sungai dulu baru kita berenang. Seperti Yeskiel, air itu baru keluar dari bawah, masih basah-basah. Jempolnya pun ibu kakinya nggak bisa, ibu jarinya tidak bisa tenggelam di dalam air itu. Mana bisa jadi sungai? Tapi dia sudah jalan sehasta. Yang penting melangkah dengan iman. Maju dulu dalam Tuhan. Jangan tunggu diberkati, jangan tunggu keluar hutang. Jangan tunggu sembuh baru maju. Aku maju apapun kondisiku. Roh Kudus bawa aku maju. Ayat 2, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling. Dari luar menuju pintu gerbang luar. Garis bawahi, dibawanya aku berkeliling. Kadang-kadang jalan maju itu berkeliling atau berputar-putar. Tuhan mau bangsa Israel menembus Yeriko. Kok diajak berputar-putar? Bukan 7 kali, 7 hari. Setiap kali mereka harus berputar-putar. Selama 13 kali totalnya tentunya. 6 hari berturut-turut. Nah, dia disuruh berputar-putar terus setiap kali berputar sekali, satu hari, putar lagi, sampai 1 mingguan. Kenapa diajak untuk berputar-putar? Kadang-kadang memang Tuhan menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya? Jalan itu tidak selalu jalan yang lurus, jalan yang sempit itu tidak selalu jalannya itu terus.
kadang-kadang diajak dulu untuk berkeliling. Tuhan itu tidak bisa ditebak cara-caranya. Karena itu kalau ikut Tuhan harus pakai iman. Kalau kita mau maju, sekalipun rasanya sekarang hidup kita ini kok putar-putar di tempat ya, tetaplah percaya. Jangan tunggu titik cerah. Maju dulu dalam percaya. Maju dulu dalam bersyukur. Maju dulu dalam doa. Maju dulu dalam pelayanan. Maju dulu dalam mengasihi. Maju dulu dalam mengampuni. Maju dulu dalam memberi. Jangan tunggu dan menanti. Kalau hidupmu berputar-putar seperti gasing berkeliling-berkeliling, Alkitab sudah menubuatkan. Dibawanya aku berkeliling oleh orang yang membawa aku ke pintu bait suci itu. Tapi ujungnya air itu akan membual dari sebelah selatan. Tuhan itu nggak pernah berutang sama siapa-siapa. Kalau kita mau taat sama Dia, Tuhan yang akan limpahkan rahmat-Nya. Ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Berkat Tuhan baru dangkal sekali, jangan cepat kecewa. Jalan maju itu kadang-kadang ada proses yang mengikuti. Lalu di ayat 4 dikatakan, ia mengukur 1000 hasta lagi. Si Yeskiel jalan 1000 hasta, baru pergelangan kaki. Lalu dia jalan lagi 1000 hasta, diulang-ulang berkali-kali. Lalu ada kata 1000 hasta lagi. Lalu ada kata sekali lagi dia berjalan 1000 hasta lagi. Ada kata lagi. Ingat ini, kalau kita mau mengalami progres dalam rencana Allah, kemajuan, kalau kita mau mengalami increase atau peningkatan atau penambahan dalam segala perkara, maka iman harus tekun. Ada beberapa berkat Tuhan, tidak instan dalam kehidupan ini, tapi progresif. Karena itu jangan pernah kita itu takut rajin. Takut bangkit lagi, mencoba lagi. Jangan takut untuk mengetuk pintu. Jangan maunya hanya minta saja. Atau mencari, barang siapa meminta, mendapat, yang mencari, menemukan. Jangan mau minta doang. Kita harus rela mengetuk. Kan ada 3 macam, minta, mencari. Ketuk itu berkali-kali. Masa ada orang mengetuk, tok langsung dibuka. Kan orang di dalamnya juga perlu waktu untuk membuka pintu. Jangan takut untuk mencoba lagi. Jangan takut untuk mengetuk. Jangan takut untuk tekun. Jangan takut untuk tabah. Kalau kita mau meningkat dalam segala perkara, termasuk ilmu, kemampuan, keterampilan, harus repetisi, harus diulang berkali-kali. Konsistensi selalu adalah tambah-tambahan. Kita mesti konsisten. Orang sih maunya sekali kerja langsung kaya. Sekali pelayanan langsung jutaan jiwa. Mesti konsisten. Repetitif. Terus-menerus. 1000 hasta lagi. Lagi. Udah renang sekali. Lagi. Orang dunia berkata practice makes perfect. Dalam dunia iman juga ada latihan loh. Karena itu jangan mudah kecewa. Hatimu harus dari besi. Kalau beriman sama Tuhan itu harus bulat. Iman harus besar. Tapi shape atau bentuknya harus bulat. Bulat segini, lebih besar imanmu, lebih besar tanggung jawabmu. Tapi jangan beralasan imanmu kecil, lalu separuh hati. Iman itu harus bulat hati. Iman itu harus tekad besi. Lagi, sekali lagi, 1000 hasta lagi. Yeskiel nggak berkata begini, kenapa sih Tuhan suruh jalan lagi? Udahlah sampai pergelangan kaki, jalan lama-lama, capek-capek, letih, sampai letih semua badan saya. Ini besok mungkin saya nggak bisa bangun tidur ini. Mungkin berat, mungkin otot saya kram semuanya. Jalan 1000 hasta, hanya pergelangan kaki. Jalan lagi, nggak ketemu harta karun. Baru sampai ke lutut. 1000 hasta. Lagi. Konsistensi. Repetisi. Ulang lagi dan lagi. Jangan takut mencoba. Pasti akan increase. Apapun itu juga. Kalau kita tekun pukul di satu titik itu. Saat teduh kita juga seperti ini. Tanpa terasa sudah puluhan kali. Hanya ingin memberkati 1-2 orang. Kita terus tekun di sini. Ada badai, nggak ada badai, saat teduh terus bersama dengan Anda sekalian. Tuhan tambah-tambahkan orang-orang yang diubahkan.
Seperti yang saya katakan tadi di awal-awal waktu baca kesaksian. Kuncinya di ketekunan. Kuncinya di konsistensi. Terus menerus. Karena itu kalau mau doa, jangan hanya sekali. Kalau mengasihi, jangan kadang-kadang. Kalau kita mau taat, terus-terusan. Kalau mau berjuang, jangan menyerah sampai titik darah penghabisan. Sebab Tuhan kita tidak pernah menyerah sama kita. Ayo maju, Tuhan ajak Anda untuk berlari, tidak letih, berjalan tidak lesu. Bersama Yesus, kita bisa melompati tembok. Bersama Tuhan, kita sanggup lakukan segala perkara. Amin. Sebentar lagi saya akan tumpang tangan ke atas tablet ini. Anda cepat kirimkan ya permohonan doa. Kita nyanyi satu lagu dulu. Apapun pergumulanmu, tuliskan di situ. Saya akan tumpang tangan nanti dan memberkati Anda sekalian dan berdoa agar Tuhan mengurapi. Mari kita angkat tangan kita seperti ini. Peganglah